Halo para pembelajar sukses. Sebelumnya kita telah menyelesaikan modul ketiga dari Creative Problem Solving, yaitu memahami jenis-jenis informasi. Setelah kita memahami jenis-jenis informasi, sekarang kita akan masuk ke modul keempat, yaitu metode pengumpulan informasi. Metode pengumpulan informasi itu apa saja sih? Ya, banyak cara ya mengumpulkan informasi tersebut gitu ya. Yang saya akan jabarkan ada 6 yang penting gitu. Yang pertama melakukan interview atau wawancara gitu ya. Yang kedua adalah focus group discussion. Yang ketiga questionnaire ya. Nomor 4 analisa dan kajian lebih lanjut. Nomor 5 technical experiments. Nomor 6 observasi prosedur dan proses terkait. Nah, masing-masing metode tersebut ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Jadi kita harus pilih berdasarkan jenis masalah yang sedang kita hadapi, yang ingin kita selesaikan, gitu ya. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang paling umum, gitu ya. Kita tanya-tanya satu persatu ke pihak-pihak terkait. Ada masalah apa saja yang dialami, seperti apa, Anda gali gitu ya. Anda catat, bisa direkam, bisa dicatat. Simple sebetulnya ya. Yang kedua tadi adalah focus group discussion. Focus group discussion ini sebetulnya mirip dengan wawancara. Hanya di sini bedanya adalah kita mengumpulkan orang-orang yang ingin kita dapatkan datanya tersebut jadi satu ya, dalam satu ruangan. Kemudian kita lakukan interview dan kita lakukan dialog. Jadi biarkan mereka juga saling bertukar pikiran, kemudian hasilnya itu yang kita catat gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu, simpelnya. Yang ketiga, kuesioner atau menggunakan angket. Angket ini adalah pengambilan data yang sifatnya pasif ya. Jadi kita harus siapkan di awal dulu kuesionernya, hal-hal apa yang mau kita tanyakan dalam angket tersebut, kita sebar gitu ya. Nah, kemudian kita harapkan mereka datang lagi. Disitulah kelemahannya gitu ya. Jadi kuesioner biasanya kalau kita sebar secara dan kita harapkan mereka datang sendiri gitu ya, paling bagus tuh 60% biasanya yang ini. Sehingga supaya kuesioner dia bisa lebih maksimal lagi, kita bisa gabung dengan wawancara atau dengan menggunakan focus group discussion. Jadi kuesioner ini sebagai panduan untuk wawancaranya gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, kita tanya, lalu kita gali lagi dengan wawancara. Begitu juga dengan focus group discussion, ya, hal-hal yang ingin kita tanyakan dalam focus group discussion itu kita tulis dalam bentuk kuesioner. Kemudian nanti kita tanyakan ke mereka berdiskusi, mereka memberikan jawaban, kita tulis di kuesioner tersebut. Jadi ini bisa gabung-gabungkan gitu ya. Karena tadi saya bilang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kalau wawancara tentu kelebihannya bisa datanya banyak, lengkap, bisa kita gali. Focus group discussion juga begitu. Datanya bisa banyak dan bisa kita gali. Kekurangannya wawancara adalah waktu ya, faktornya. Waktu untuk menemui orang satu persatu. Gitu ya. Focus group discussion juga waktu, dan waktu untuk melakukannya, dan waktu untuk ngumpulin orangnya gitu. Dan waktu untuk memfasilitasi mereka gitu ya. Itu juga kelemahannya. Kuesionernya kelebihannya adalah kita bisa menyebar ke banyak orang gitu ya. Bahkan ke negara lain pun kita bisa lakukan kuesioner ini gitu ya. Karena zaman sekarang sudah menggunakan sistem online gitu ya, bisa kita lakukan. Ya, kekurangannya itu tadi ya. Kebaliknya mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan gitu ya. Kita inginnya 1000 responden, cuman yang balik mungkin cuman ya 60% dari 1000 itu 600 responden yang menjawab saja sudah bagus banget itu. Seperti itu. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya adalah informasi yang kita dapatkan dari kuesioner tersebut hanya sebatas dari seberapa lengkapnya poin-poin di angket tersebut yang kita tulis. Jadi kita nggak bisa gali lagi lebih lanjut gitu ya. Karena mungkin juga angket ini anonim gitu ya. Sedangkan wawancara, focus group discussion, kita bisa tahu sumber orangnya siapa. Nah, yang 4, 5, dan 6. 4 dan 5 ini mungkin gabungan ya. Technical eksperimen, menggunakan eksperimen-eksperimen yang dianalisa dengan teknik statistik gitu ya. Pengumpulan datanya gitu ya. Bahkan 4 dan kuesioner juga bisa ya. Kuesioner hasilnya dibuat ke analisa statistik gitu ya. 4 dan 5 gitu ya.
Jadi bisa digabung-gabungkan. Analisa statistik biasanya tampilannya tabel gitu ya, atau grafik-grafik, persentase atau apa gitu ya. Persentase, diagram pie, atau berupa diagram balok, diagram garis, dan seterusnya. Untuk mengetahui atau mendapatkan data dan informasi dari angka-angka tersebut. Ya. Technical experiments biasanya dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya technical ya, atau sifatnya ilmiah gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin technical experiment banyak dipakai di bidang pengembangan atau R&D, product development, atau bagian pabrik gitu ya, bagian operasional ya, atau bagian quality. Banyak sekali menggunakan technical experiments untuk mengumpulkan data gitu ya. Terakhir, menggunakan observasi prosedur dan proses terkait. Ini seperti audit sebetulnya, nomor 6 ini. Jadi kita sudah punya prosedurnya, coba laksanakan sesuai prosedur, kita amati dari jauh, kita lihat dia melakukannya gitu, seperti melakukannya enggak gitu ya, seperti sudah diharuskan enggak gitu ya, langkah-langkah prosedurnya. Kalau enggak, kenapa? Kalau dilakukan, kenapa? Kita bisa gabungkan dengan wawancara untuk memverifikasi ya, apakah yang dilakukannya itu salah atau benar ya. Jadi semua cara ini bisa Anda padu-padankan tergantung kebutuhannya dalam mengumpulkan informasi. Kita sih inginnya informasi lengkap gitu ya, tapi balik lagi, semua tergantung dari waktu, dana, dan sumber daya yang melakukannya. Jadi pastikan dalam mengumpulkan data itu kita tentukan secara masuk akal. Nah, rekan-rekan pembelajar sukses, di sesi berikutnya kita akan masuk ke modul kelima, yaitu mengajukan pertanyaan yang tepat. Semoga sesi metode mengumpulkan informasi ini dapat berguna bagi Anda untuk membuat diri Anda jauh lebih baik. Hanya di Corpora e-Learning, belajar bisa di mana saja dan kapan saja.